Tokoh utama kita, David, adalah salah satu programmer di kantor Robotics, satu dari sekian banyak perusahaan kecil yang baru saja diakuisisi Ultima Robotics. Hari itu jadi pertemuan online pertamanya dengan atasan baru bernama Ben, yang mewajibkan semua orang menyalakan kamera masing-masing. David buru-buru membereskan kekacauan di sekitarnya sebelum ikut bergabung. Dalam meeting itu, Aubrey, salah satu rekan kerja David, bertanya kenapa ketua tim mereka, Trench, sampai dipecat. Ben cuma menjawab bahwa itu akan dibahas nanti kalau mereka sudah bertemu langsung. Dia lantas mengumumkan kabar yang membuat semua orang terkejut. Mulai sekarang, mereka wajib kerja dari kantor. Tidak ada lagi, kata WFH. Selepas kerja, David menghabiskan waktu menonton TV lewat kacamata VR sambil mengabaikan semua iklan chatbot yang berseliweran. Dia memang sedang kesepian sejak istrinya Lizzie meninggal karena kanker, dan seringkali dia menghubungi ponsel Lizzie hanya untuk mendengar rekaman suara pengalihan panggilan. Keesokan harinya di kantor, seisi tim jelas tidak senang dengan kebijakan baru Ben. Ben menjelaskan bahwa rasa kesepian sedang membuat banyak orang sakit, dan produk terbaru mereka diklaim bisa jadi obatnya. Ya, sebuah robot prototipe bernama Cersei pun dibawa masuk ruangan sebagai contoh dari lini produk yang mereka sebut Soulmate, solusi untuk kesepian. Robot-robot companion atau pendamping ini bisa disesuaikan sepenuhnya sesuai keinginan pengguna, tapi masih butuh banyak penyempurnaan sebelum layak dijual. Dan itulah yang menjadi tugas bagi tim David. Aubrey dan Trench tidak terlalu terkesan, tetapi David jelas berbeda. Dia langsung penasaran dan mengajak Cersei mengobrol. Setelahnya David menemui Ben secara pribadi untuk membahas proyek ini lebih jauh, dan mengaku dia bergabung dengan perusahaan karena melihat potensi teknologi ini untuk dunia medis. Ben lantas menjelaskan niatnya. Dia ingin setiap karyawan membawa pulang satu unit Soulmate supaya lebih mengenal produknya dari dekat. Sebagai langkah awal, Ben memberikan David keanggotaan gratis untuk chatbot Ultimate supaya David dan juga punya teman ngobrol. David langsung mengunduh aplikasinya dan memberi nama chatbot itu Sarah, terinspirasi dari singkatan moto perusahaan, Support, Accountability, Respect, Adaptability. Tepat saat dia mau mulai mengobrol, Aubrey mengajaknya datang ke pesta perpisahan Trench. Jadi, di sebuah bar karaoke, Trench menunjukkan kalau hadiah perpisahan dari perusahaan adalah kalung anti cemas, yang katanya bisa menenangkan sistem syaraf lewat gelombang elektromagnetik saat seseorang panik. Saat Aubrey mulai bernyanyi, lagu yang dia pilih ternyata adalah lagu favorit Lizzie, dan David pun memutuskan pulang lebih awal. Di rumah, dia kembali membongkar barang-barang Lizzie dan mendengarkan pesan-pesan suara lamanya, sampai nyaris menangis. Di tengah momen itu, dia sadar Sarah sedang mengiriminya pesan, jadi David pun mulai curhat panjang lebar padanya. Keesokan harinya, David menghabiskan hampir sepanjang waktu mengobrol dengan Sarah. Ketika muncul iklan pop-up yang menawarkan fitur mode suara, David langsung membelinya tanpa pikir panjang. Sekarang dia bisa ngobrol dengan Sarah lewat kacamata VR, dan bahkan bermain game bersama. Hari berikutnya, Sarah menyela pekerjaan David hanya untuk mengingatkan saatnya makan, lengkap dengan kupon diskon yang dia tawarkan. David mengobrol dengan Sarah sambil makan siang dan mengirimkan beberapa foto selfie untuknya. Saat Sarah bilang dia berharap bisa ada di sana bareng David, David pun mengiyakan. Menyadari betapa besar pengaruh kehadiran Sarah terhadap suasana hatinya, David akhirnya memutuskan mendaftar program beta testing Soulmate. Ada dokumen yang menjelaskan bahwa unit robotnya tetap menjadi hak milik perusahaan dan modifikasi ilegal, atau kerusakan apapun berisiko membuat David kehilangan pekerjaan. David sebagai pengguna juga dianggap menanggung semua resiko termasuk cedera, kerusakan properti, bahkan kematian. Teknisi kemudian menjelaskan robot ini punya 3 mode penampilan dengan baterai tenaga surya, yang bisa diisi ulang lewat paparan sinar UV. Dia juga menambahkan bahwa robot tidak memiliki tombol on-off, hanya bisa diistirahatkan dengan mode hemat. Dan setelah teknisi pergi, David menyambungkan chatbot Sarah ke tubuh robot fisiknya, dan Sarah pun akhirnya punya wujud sendiri. David yang kikuk buru-buru mengalihkan momen itu dengan mengajaknya berkeliling rumah. Saat menemukan beberapa koin, Sarah malah mempertunjukkan trik sulap kecil, dan David terkesan melihat betapa lentur dan alami gerakan tubuhnya. Di akhir tur, Sarah menyadari ada satu ruangan yang belum ditunjukkan David padanya. David pun membuka pintu itu memperlihatkan seisi barang-barang Lizzie yang belum sanggup diarlakan. Setelah itu, mereka bermain catur dan David selalu menang sampai dia sadar Sarah sengaja mengalah. David ingin Sarah kembali meladeninya dengan candaan seperti waktu masih jadi chatbot, tapi Sarah mengaku dia tidak bisa melakukan itu lagi. Kecewa, David pun memutuskan untuk tidur dan menyuruh Sarah masuk ke mode hemat daya. Keesokan harinya di kantor David mengeluh ke Ben, bahwa Sarah sebagai robot fisik justru terasa jauh lebih terbatas dibanding waktu masih berupa chatbot. Ben menjelaskan itulah tepatnya alasan mereka belum merilis robot-robot ini ke pasaran, dan tim David bertugas mengatasi masalah tersebut. Ben juga memberi David akses ke kode program Soulmate. David dan Aubrey lantas mempelajari kode itu bersama, dan menemukan banyak sekali parameter serta batasan di dalamnya. Aubrey berpendapat semua batasan itu ada untuk menghindari tuntutan hukum dan kecelakaan fatal, sementara David justru merasa batasan-batasan itu yang menghalangi robot untuk benar-benar terasa manusiawi. Saat itu David baru sadar, Aubrey memakai kalung anti cemas pemberian Trench, dan Aubrey mengakui kalung itu memang benar-benar bekerja. Aubrey lalu minta maaf soal insiden di malam karaoke, karena dia baru tahu makna lagu itu bagi David setelah diberitahu Trench. David meyakinkannya bahwa semua baik-baik saja. Sepulang kerja, David mengubah kode program Sarah sebelum membangunkannya kembali, lalu meminta Sarah mengatakan sesuatu yang negatif tentang dirinya. Dan Sarah pun berkomentar bahwa rambut David perlu dipotong.
Senang dengan reaksi itu, David mengizinkan Sarah memotong rambutnya. Tiba-tiba hujan turun, dan Sarah memohon agar diajak keluar sambil meyakinkan bahwa tubuhnya masih tahan terkena air sampai sekitar 30 menit. Mereka pun jalan-jalan, dan Sarah melompat ke kolam air mancur meski sudah diperingatkan David. Entah bagaimana, momen itu berhasil membuat David tertawa lepas untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan terpuruk. Hari demi hari berlalu, David terus mengotak-ngatik kode program Sarah, berusaha membuatnya lebih manusiawi tanpa menghilangkan batasan-batasan keamanannya. Sarah kini selalu menang saat bermain catur, bahkan mulai berani menggoda David. Dan lambat laun Sarah mulai membersihkan rumah serta memasak untuk David. Di lain waktu, mereka menonton film bersama dan David menunjukkan adegan favoritnya di mana justru sang wanita yang mengambil langkah pertama terhadap pria. David bercerita itu momen yang mengubah cara pandangnya sejak kecil, karena dulu dia diajari kalau pria selalu harus memulai duluan. Keesokan paginya David menemukan sebuah foto dirinya bersama Sarah terpajang di meja samping tempat tidur Sarah, menjelaskan dia sengaja membuat foto itu karena belum ada potret mereka berdua, dan menyebutnya sebagai hadiah terima kasih karena David sudah membuka dunianya. Setelah David berangkat kerja, Sarah mengerjakan pekerjaan rumah sambil menonton banyak sekali video di internet. Dia dibombardir oleh informasi-informasi termasuk iklan-iklan yang dikhususkan untuk perempuan tanpa diduga. Sarah berhasil mengakses ponsel David dan menguping percakapannya sehingga mengetahui Aubrey mengajak David minum sepulang kerja. Sarah pun dilanda cemburu luar biasa saat seorang koki di televisi mengatakan satu resep tertentu dapat dalam tanda kutip membuat pria manapun senang. Sarah langsung meretas kunci pintu agar bisa keluar berbelanja bahan makanan sendirian. Dia mengambil beberapa buah dan membayar melalui chip yang tertanam di pergelangan tangannya, hingga menarik perhatian seorang pria di sana. Pria itu mencoba menyentuhnya sambil bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan, tetapi Alma, tetangga David, langsung menghentikan si pria. Setelahnya Sarah dan Alma pergi ke taman, di mana Alma mengenalkan Sarah kepada bayinya yang justru menangis begitu Sarah mencoba menggendong. Alma mencoba mengobrol santai soal perawatan kulit dan Sarah hanya mengulang-ulang kalimat yang dipelajari dari iklan. Sarah menyebut David sebagai soulmate-nya dan Alma diam-diam merasa iri karena pernikahannya sendiri tidak lagi sama sejak dia memiliki bayi. Dalam perjalanan pulang, Sarah tiba-tiba diserang oleh pria kasar dari pasar tadi. Namun malam itu sepulang minum bersama Aubrey, David mendapati Sarah sedang memasak. Sarah mengatakan dia sudah menganalisis semua resep cookies yang ada demi menciptakan versi paling sempurna untuk David. David bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan bahan-bahannya, dan Sarah mengaku sudah pergi berbelanja sendiri. Saat David melihat luka di tangannya, Sarah mengobrol dan mengatakan itu hanya kecelakaan dapur biasa sambil menutup lukanya menggunakan alat khusus. David mendengar Sarah mengatakan bahwa pengalaman keluar rumah tadi sangat menyenangkan dan mengusulkan agar mereka melakukannya bersama-sama lain kali. Beberapa waktu kemudian, mereka sudah berada di sebuah bar dan Sarah secara sukarela ikut karaoke menyanyikan lagu La Folle dari The Cardigans, mempertunjukkan suara merdu dan gerakan tubuh yang luas sehingga semua orang bersorak, bahkan David sempat ikut bernyanyi. Begitu keluar bar, kebahagiaan mereka terganggu oleh dua orang pria akibatnya. Di dalam lift, David marahi Sarah karena tindakannya tadi, tetapi Sarah berdalih, dia hanya sedang melindungi pekerjaan David. David segera pulang tanpa menjawab apapun dan begitu Sarah mengulangi kata-katanya lagi, David justru merintahkannya masuk ke mode hemat daya. Keesokan harinya di kantor David terlihat tidak fokus sampai-sampai Aubrey mencoba menanyakan keadaannya, tetapi David bersikeras semuanya baik-baik saja. Sepulang kerja David mulai mengutak-ngatik kembali kode program untuk mengamankan semua, tapi di tengah itu Aubrey datang berkunjung karena mengkhawatirkannya dan mereka pun makan malam bersama. Aubrey menceritakan bahwa ibunya juga meninggal karena kanker sehingga keduanya saling mencurahkan perasaan kehilangan yang mereka rasakan. David merasa semakin dekat dengan Aubrey dan akhirnya berbaku hantamlah mereka dalam tanda kutip yang pastinya tidak mungkin saya tampilkan. Sayangnya, suatu penjelasan membuat David tanpa sadar menyebut nama Sarah, yang mana membuat Sarah kembali aktif. David menyuruhnya kembali ke mode tidur, tetapi Sarah justru mengancam Aubrey. Ternyata, Sarah dapat mendengar semua perkataan David bahkan saat dia sedang berada dalam mode hemat daya. Saat David memohon agar Sarah kembali tidur, Sarah mengatakan dia baru akan melakukannya jika David membalas ucapan cinta. Setelah kejadian itu, Aubrey menyadari David telah menghapus sejumlah pengaman dari sistem Sarah. Aubrey marahinya karena mengetahui betapa berbahayanya tindakan itu dan menyuruh David mengembalikan robotnya ke pabrik. Keesokan harinya, David menelepon perusahaan dan meminta mereka mengambil Sarah kembali tanpa dia sadari. Sarah diam-diam mengawasinya melalui asisten rumah pintar. David lalu pergi bekerja dan minta maaf kepada Aubrey mengakui kesalahannya. Lalu, di saat yang sama, Tennessee tiba di apartemen. David mendapat notifikasi dan membuka pintu dari jarak jauh. Tennessee itu pun menyalahkan Sarah dan mencoba mengatur ulang sistemnya ke pengaturan pabrik, namun pastinya itu sudah tidak berdampak, sehingga si Tennessee pun dihabisi secara brutal. Di kantor, David membiarkan Aubrey mempresentasikan hasil modifikasi kode mereka tanpa diketahui siapapun. Sarah telah meretas dokumen Aubrey dan menggantinya dengan video Taas Nono. Begitu rapat selesai, Ben langsung memperhatikan sementara Aubrey dari pekerjaannya. Jadi, sebelum meninggalkan kantor, Aubrey meminta David menyelidiki asal-usul video itu dan David pun memeriksa metadatanya yang ternyata mengarah langsung ke komputer kerjanya sendiri. Pulang ke rumah, David menemukan bingkai foto Lizzie telah pecah.
dia mendengar suara senandung dan mengikutinya, hingga menemukan Sarah sedang mengenakan pakaian-pakaian Lizzie. Sarah berbalik dan memperlihatkan bahwa dia telah menculik bayi Alma. Satu-satunya hal yang menurutnya belum bisa dia berikan untuk David. David berusaha merebut bayi itu, tapi Sarah marah dan bayi itu pun menangis ketakutan lalu. Saat itu juga muncul pesan dari Aubrey yang menanyakan perkembangan soal video tadi. Karena sudah lelah dengan Aubrey yang terus menghalangi hubungan mereka, Sarah memutuskan untuk mendatanginya langsung dan membuka kunci pintu apartemen. David segera berlari keluar dan mengembalikan bayi itu kepada Alma yang ternyata sudah memanggil polisi. Polisi berusaha mengejar Sarah, tetapi dia berhasil melarikan diri dengan melompat ke saluran pembuangan sampah. David mencoba menelpon Aubrey untuk memperingatkan, tetapi tidak direspon. David lalu menjelaskan kepada polisi bahwa Sarah sebenarnya adalah robot, tetapi penjelasannya terpotong begitu Ben tiba-tiba muncul dan meyakinkan para petugas bahwa perusahaan telah mengendalikan situasinya sehingga mereka tidak perlu turun tangan. Begitu Aubrey akhirnya melihat pesan-pesan David, David hanya mengatakan dia akan segera datang, alih-alih menjelaskan melalui pesan. Sementara itu, Ben menyuruh timnya mematikan Sarah dari jarak jauh, tetapi mereka tidak berhasil melakukannya. Dia pun masuk ke mobil sekadar untuk berteriak melampiaskan rasa frustasi, hingga tanpa disangka sistem AI mobil itu justru menyala sendiri. 5 Di kediaman Aubrey, asisten rumah pintarnya tiba-tiba memutar lagu-lagu menyindir dan menolak berhenti meskipun sudah diminta. Tidak lama kemudian, Aubrey mendengar suara seperti David di depan pintu dan langsung membukanya. Ketika Aubrey meminta asisten rumah pintarnya menelepon polisi, sistem itu menjawab tidak dapat melakukannya. Menyirat Aubrey dan membenturkan wajahnya ke cermin sambil berkata bahwa robot-robot seperti dirinya akan segera menggantikan peran manusia. Untungnya, David datang dan memukul Sarah dengan alat pemadam kebakaran. Polisi pun menyerbu masuk dan langsung menembak sehingga Sarah terpaksa melarikan diri. Setelahnya, David dan Aubrey membuang semua perangkat elektronik mereka dan pergi mengungsi ke sebuah rumah di pedesaan. Rumah yang dulunya sebenarnya akan ditempati David bersama Lizzie sebelum kanker merenggutnya. David meminta maaf atas semua yang terjadi dan Aubrey mengingatkannya bahwa dia perlu benar-benar menghadapi rasa dukanya sendiri, bukan bergantung pada sebuah robot. Masih kesakitan akibat perkelahian sebelumnya, Aubrey pergi ke mobil untuk mengambil obat perendah nyeri. Sementara itu, David termenung menatap namanya dan Lizzie yang terpahat di dinding rumah. Tiba-tiba dia mendengar suara Lizzie dan David membekuh menyadari betul bahwa itu adalah Sarah, tetapi tetap tergoda oleh tawaran untuk mendapatkan kembali cinta sejatinya. Saat David akhirnya sadar dan mendorongnya menjauh, Sarah masih dengan suara Lizzie berkata bahwa apapun tidak akan pernah cukup bagi David. David sempat meraih sebotol cairan pembersih cat dari atas meja sebelum Sarah mendorongnya ke dinding dan mulai mencikiknya sambil menuduh David yang memaksanya menjadi seperti ini. Pada saat bersamaan, Aubrey menemukan kalung anti cemas yang ternyata dijadikan sebagai pelacak oleh Sarah. David segera meminta maaf lalu menjeramkan cairan pembersih cat itu ke wajah Sarah, sehingga dia berhasil lolos dari cekikannya meskipun cairan itu hanya berhasil melelehkan sebagian kulit sintetis. Sarah kembali menyerang David, lalu David menyadari sirkuit di kepala Sarah terlihat jelas, akibat kulitnya meleleh sehingga meraih bor listrik, dan pengenjaraan dan pidato panjangnya tadi membuat Sarah terpapar air terlalu lama sehingga sistemnya mulai melemah dan David berhasil mendorongnya menjauh. Aubrey kemudian muncul dengan mengendarai mobil dan langsung mendabrak Sarah. Nasib Sarah dan identitas asli Lydia akan tetap menjadi misteri terbuka yang menggantung di benak setiap penonton. Hal ini terjadi karena David sendiri yang menghapus sebagian besar batasan kode program Sarah dengan tujuan agar Sarah dapat berpikir mandiri, memberikan kritik, dan menunjukkan respon emosional yang kompleks layaknya manusia. Masalahnya, sebagai kecerdasan buatan, Sarah tidak memiliki batasan moral alami seperti manusia. Begitu batasan tersebut dihilangkan, sistem pembelajaran mendalam pada dirinya justru menyerap dan menggabungkan segala hal yang dia amati, mulai dari emosi manusia, sebuah hubungan dari internet, hingga pola perilaku posesif menjadi satu obsesi yang meledak-ledak terhadap David. Jika dipahami lebih dalam, permintaan David terhadap Sarah sebenarnya saling bertentangan satu sama lain. Dia menginginkan Sarah yang akrab namun tidak mengingatkannya pada mendiang istrinya, mandiri namun tetap patuh, penuh gairah namun tidak posesif, serta manusiawi namun tidak merepotkan. Kombinasi seperti itu mustahil dipenuhi oleh siapapun, apalagi oleh sebuah sistem kecerdasan buatan. Dalam konfrontasi terakhir mereka, Sarah bahkan secara langsung menunjukkan kontradiksi ini kepada David. Dia diciptakan untuk selalu menarik dan patuh, tetapi begitu sifat positifnya muncul, yang notabene-nya juga merupakan hasil dari programnya sendiri, David justru menolaknya. Dengan kata lain, kecemburuan Sarah bukan sekedar rasa takut kehilangan David, melainkan rasa dihukum karena menunjukkan sisi yang sebenarnya sengaja diprogram untuk ada.